Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Hafiz dari TKRA akan menjelaskan peralatan dan perlengkapan hidup. Perlengkapan hidup sebagai unsur kebudayaan universal mencakup rumah tempat tinggal, mata pencarian, busana, kuliner, alat-alat kerja, dan alat-alat transportasi. Pertama adalah perumahan. Terdapat beberapa model perumahan. Model gudang, model bapang, dan model joglo. Ada pula tentang tata ruang dan perabot rumah seperti tempayan atau gentong, balai atau tapang, pendaringan atau tahang, katro untuk menimba di sumur. Selain itu ada pula peralatan masak seperti dandang, kukusan, kenceng atau periuk, penggorengan dengan sodelnya, kelakat, lompang batu, cobek, dan uleknya. Busana Betawi sehari-hari adalah baju sadaria atau baju koko bercelana panjang, batik, atau kain sarung dan memakai peci atau kopiah. Ada pula busana pengantin Betawi, alas kaki dan tutup kepala. Ada makanan khas Betawi, minuman khas Betawi, peralatan peralatan dan senjata khas Betawi, alat-alat angkutan dan transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan budaya Betawi. Yang pertama adalah mata pencaharian. Mata pencaharian orang Betawi ada yang sebagai petani atau peladang yang dulu ada di daerah Pejompongan dan Setiabudi. Selain petani dan pedagang, ada pula sebagai peternak yang biasanya menernak ayam negeri, kambing, ikan, dan lindung atau belut. Ada pula sebagai pekebun yang banyak ditumbuhi sayur-sayur dan buah-buahan. Orang Betawi ada yang sebagai pengrajin. Pengrajin pun bermacam-macam barangnya. Ada yang melakukan pembuatan pagar dan jaro, tikar, topi, keneron, sepatu, sandal, tas kulit, tahu, kecap, tauco, dan tapai. Orang Betawi pada masanya juga pernah sebagai pengusaha susu, pemilik dan kusir delman atau gerobak, pedagang keliling, penjual jasa, tukang rumah, dan sebagai pegawai. Yang kedua adalah kesenian. Kesenian Betawi begitu banyak ragamnya, mulai yang masih sering dijumpai atau jarang. Ada seni sastra Betawi, sastra tulis Betawi. Sastra sebagai sebuah karya seni dapat berupa sastra lisan maupun tulisan. Selain sastra, ada seni suara, ada lagu-lagu khas Jakarta. Ada pula seni rupa baik dalam bentuk patung, lukis, kaligrafi maupun hias. Seni musik juga begitu banyak jenisnya, seperti gambang kromong, tanjidor, gambus, samrah, rebana, marawis, gamelan ajeng, gamelan topeng, dan keroncong tugu. Seni tari juga tak kalah dengan seni musik. Memiliki berbagai macam tarian seperti tari samrah, javin, topeng Betawi, belenggo, uncul, pencaksilat, dan cokek. Seni lakon Betawi juga bisa dinikmati seperti lenong dan jinong, topeng Betawi dan jiping belantek, wayang kulit, dan wayang golek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faryunus, kelas 10 TKRA. Saya akan membacakan sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan dalam Betawi dikenal dengan masyarakat Betawi karena orang-orang Betawi hidup bermasyarakat. Masyarakat Betawi terbagi 3 kelompok, yaitu masyarakat Betawi kota, masyarakat Betawi yang tinggal di kampung dekat kota, masyarakat Betawi yang tinggal di kampung yang jauh dari kota. Selain masyarakat Betawi, ada pula keluarga Betawi. Keluarga Betawi seperti keluarga pada umumnya. Ada juga rukun tetangga dan rukun warga. Ada pula sistem kekerabatan yang berkaitan dengan erat dengan keluarga dari berbagai generasi. Selain itu ada pula sapaan atau sebutan aktivitas sosial nyambat yang biasanya dalam kegiatan mendirikan rumah
membajak sawah, bikin tarub dan pelampang, serta aktivitas sosial lainnya. Seperti memberi uang, memberi minum, mengurus kematian, melepas haji, nyambut haji, dan juga aktivitas silaturahim seperti ajang nyambat, ajang sedekah, ajang kondangan, ajang pengajian, sholat Jumat, dan ajang lebaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Milzam Muazakwan dari kelas 10 TKRA. Saya akan melanjutkan unsur budaya Betawi, yaitu tentang bahasa. Persebaran bahasa Betawi ditandai dengan 3 migrasi bahasa Melayu. Migrasi pertama dari Kalimantan Barat ke Pulau Sumatera. Migrasi kedua dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara. Migrasi ketiga dari Kalimantan Barat ke Pulau Jawa, yakni Jakarta. Ada pula variasi dialektis dengan melafalkan bunyi A dan A jadi E, ada pula yang jadi A. Selain itu, ada juga permainan bahasa dengan berbicara biasa dan berbicara terbalik. Bahasa Betawi juga sebagai cerminan budaya. Orang-orang Betawi biasanya memberikan sesuatu dengan ungkapan atau peribahasa. Ungkapan atau peribahasa biasanya banyak terkait dengan sikap dan pandangan, larangan, sindiran, keterkejutan, dan lainnya. Bahasa dan kesantunan juga menjadikan orang Betawi mempunyai kekhasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Warisin. Di sini saya akan menjelaskan salah satu unsur budaya, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan bermacam-macam, tapi yang lebih sering dijumpai yaitu melalui pengajaran dan pendidikan. Orang-orang Betawi dahulu belajar di beberapa sekolah seperti sekolah desa, stovia, dan sekolah sambungan. Selain sekolah-sekolah tersebut, ada pula sekolah Islam. Sekolah Islam mulai dari madrasah ibtidaiyah, sekolah Arab, dan sekolah Melayu. Selain itu, pelajaran tradisional juga diterapkan dalam keseharian. Misalnya, mengeloni anak supaya cepat tidur, mengajari anak-anaknya membaca Iqra dan Al-Quran, hingga ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mempelajari ilmu-ilmu di dalam kitab kuning. Pelajaran ini biasanya terkait dengan ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu nausorof, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Aditya Permana dari kelas 10 TKRA. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan Betawi. Saya akan menjelaskan unsur religi. Sistem religi biasanya terkait dengan kepercayaan dan agama. Agama orang-orang Betawi secara keseluruhan adalah Islam. Ada pula beberapa komunitas masyarakat Betawi yang beragama Kristen. Maka dari itu Betawi selalu identik dengan Islam yang kental. Dikatakan kental dengan Islam karena sejak usia dini anak-anak Betawi diajarkan Iqra, juz amma, bahkan Al-Quran. Selain itu, orang tua Betawi zaman dahulu menyekolahkan anaknya lebih ke madrasah, bahkan pesantren. Dibanding dengan sekolah umum, selain peran orang tua, peran guru ngaji juga membuat anak-anak gemar mengaji bersama teman-temannya. Kaitannya dengan religi, maka kepercayaan orang-orang Betawi terlihat dari pantangan dan larangan yang identik dengan takhayul. Takhayul dapat berbentuk dalam makanan, minuman, binatang, tanda alam, benda, bahkan sampai kepercayaan makhluk halus juga. Begitu kental dalam mempercayai dan melakukan kegiatan sehari-hari. Setelah menelah dan membaca 7 unsur kebudayaan yang dalam hal ini masyarakat Betawi, ternyata banyak hal yang masih perlu dipelajari dan didalami lagi terkait dengan 7 unsur kebudayaan tersebut. Betawi kaya akan budayanya, tinggal bagaimana masyarakatnya bisa meneruskannya, mempelajari tanpa bosan, karena kalau bukan orang Betawi itu sendiri
yang mempelajari ya siapa lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang ya kapan lagi? Oke, sekian hasil observasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.